Pada tahun 317, kerajaan Maryam diserbu oleh pasukan kerajaan Lusitania. Sebagai sekutu kerajaan Maryam, kerajaan Pars lalu mengirim ratusan ribu pasukannya untuk menghadapi Lusitania. Di bawah komando Raja Andragoras III, mereka akhirnya berhasil meluluh lantakkan semua pasukan Lusitania. Scene lalu berganti dengan memperlihatkan Pangeran Arslan yang sedang dilatih oleh jenderal tertinggi angkatan bersenjata Pars yang bernama Fahris. Sebagai pewaris tunggal kerajaan Pars, Fahris tak ingin jika Pangeran Arslan nantinya menjadi raja yang lemah. Karena itulah ia selalu melatih Arslan menggunakan pedang setiap harinya. Selama sang raja pergi berperang, Fahrislah yang ditugaskan untuk menjaga Ekbatana, ibu kota kerajaan Pars. Walau menjadi anak tunggal, tapi Arslan tidak terlalu akrab dengan ibunya, Ratu Tahamine. Sang ibu juga tidak terlalu memperhatikan seperti apa perkembangan Pangeran Arslan. Beberapa saat kemudian, Raja Andragoras akhirnya kembali dari medan peperangan setelah berhasil mengalahkan pasukan Lusitania. Kedatangannya pun langsung disambut meriah oleh para masyarakat kota Ekbatana. Mereka juga turut membawa para prajurit Lusitania yang berhasil ditangkap sebagai tawanan. Dan salah satu dari mereka bahkan masih anak-anak. Hal itu kemudian menjadi bahan pembicaraan para penduduk kota. Mereka semakin mencemooh Lusitania yang membiarkan anak-anak untuk ikut berperang. Sementara itu, Arslan juga ikut menyambut kedatangan sang raja. Namun, sang ayah sama sekali tidak menghiraukannya dan meninggalkannya begitu saja. Karena sangat penasaran dengan orang-orang Lusitania yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan mereka, Arslan lalu pergi ke pasar untuk menemui para tawanan dari Lusitania yang akan dijual sebagai budak. Ia ingin mendengar langsung cerita dari mereka dan juga tentang kerajaan mereka. Tapi setibanya di sana, ia hampir saja dilukai oleh salah satu tawanan, jika saja penjaga tidak sigap menghentikannya. Di lain sisi, tampak beberapa orang bocah hendak merundung tawanan bocah Lusitania yang ditangkap sebelumnya. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh ketiga bocah berandal itu malah membuatnya terlepas dari kurungan. Mendengar adanya keributan, pengawal Pangeran Arslan yang kebetulan lewat kemudian coba memeriksa apa yang terjadi. Namun, dirinya tiba-tiba langsung dihajar oleh bocah itu sampai tidak sadarkan diri. Melihat itu, Arslan lalu memintanya untuk melepaskan bocah lainnya dan tidak melukai pengawalnya. Bocah itu memang melepaskannya, tapi ia malah membawa Arslan sebagai sandera. Mengetahui jika sang pangeran sedang dalam bahaya, para prajurit kemudian langsung mengejar mereka. Sementara bocah itu terus memaksa Arslan untuk berlari dengannya hingga sampai ke atap rumah. Namun, ia hampir saja terjatuh jika saja Arslan tidak mengulurkan tangannya. Setelah mengamati seisi kota tersebut, bocah itu pun tidak menyangka kalau kerajaan Pars ternyata sangat makmur. Hal itu tak lepas karena kota Ekbatana adalah pusat lalu lintas perdagangan. Di samping itu, Pars juga mempunyai banyak budak yang dipekerjakan untuk membangun kota. Dengan polosnya, Arslan lalu meminta bocah itu agar tidak kabur. Dengan demikian, ia tak perlu khawatir lagi akan kelaparan dan setidaknya bisa hidup lebih baik daripada di Lusitania. Mendengar hal itu, lantas membuat bocah itu sangat marah. Ia berkata bahwa dewa yang mereka sembah memperlakukan semua manusia sederajat, berbeda dengan Pars yang memperbudak manusia lainnya. Dan Lusitania tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi, sebab semua manusia memiliki derajat yang sama. Karena itulah orang-orang yang tidak mengikuti ajaran dan keyakinan mereka seperti Pars harus dimusnahkan. Sesaat kemudian, para prajurit kembali datang mengejar mereka. Pelarian bocah itu pun berakhir di tembok kota dan tak bisa kemana-mana lagi. Tidak mau menyerah begitu saja, bocah itu lalu melompat ke sungai dengan membawa Pangeran Arslan. Untungnya, Pangeran Arslan tidak terluka. Sementara bocah itu segera kabur dari tempat itu dengan mencuri seekor kuda. Dari kejauhan, salah satu komandan pasukan Pars yang bernama Daryun mulai membidik bocah itu dan hendak menembaknya dengan panah. Arslan pun coba menghentikan Daryun agar tidak menembaknya. Dan untungnya, tembakannya melenceng dan membuat bocah itu berhasil melarikan diri. Sesaat kemudian, para prajurit telah menangkap ketiga anak berandal yang telah membuat tawanan bocah itu kabur. Alih-alih menghukum mereka, Arslan malah memerintahkan para prajuritnya untuk melepaskan ketiga bocah tersebut, yang kemudian membuat mereka sangat terharu.
dan bahkan berjanji akan mengabdikan diri mereka untuk melindungi sang pangeran. Setelah berbicara dengan tawanan bocah sebelumnya, rasa penasaran Pangeran Arslan terhadap Lusitania pun semakin bertambah. Ia lalu hendak mendengar cerita lain mengenai Lusitania dari para tawanan lainnya. Tapi betapa kagetnya ia di saat melihat jika mereka semua sudah dibunuh. Sebab mereka dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama seperti tawanan bocah yang kabur sebelumnya. Pangeran Arslan pun tak hentinya bertanya-tanya kenapa mereka harus mati sia-sia. Dan jika saja mereka mau menurut dan menjadi budak, mungkin saat ini mereka masih hidup. Scene lalu berganti pada 3 tahun kemudian. Pasukan Lusitania kembali menyerbu Maryam dan kali ini berhasil meruntuhkannya. Mereka lalu bersiap untuk melanjutkan serangan menuju kerajaan Pars. Mengetahui itu, Raja Andragoras lalu memimpin pasukannya dan bersiaga di padang Atropaten untuk menghadang serangan Lusitania. Peperangan kali ini akan menjadi yang pertama kalinya bagi Pangeran Arslan, yang baru menginjak usia yang ke-14 tahun. Raja Andragoras sendiri membawa sebanyak 80.000 prajurit kavaleri, dengan 8 orang komandan pasukan yang masing-masing memimpin 10.000 orang prajurit. Tidak hanya itu, mereka juga membawa sebanyak 130.000 prajurit infanteri. Salah satu komandan pasukan yang bernama Karlan lantas meminta Pangeran Arslan untuk tetap tenang. Karena dengan jumlah pasukan yang mereka miliki, ia yakin bahwa pasukan Lusitania hanya akan menggali kuburannya sendiri menghadapi mereka. Sesaat kemudian, kabut yang sangat aneh mulai menyebar di seluruh tempat itu, yang kemudian membuat mereka sangat kesulitan hanya untuk melihat. Walau demikian, Fahris sama sekali tidak khawatir akan hal itu. Ia sangat yakin jika Raja Andragoras akan membawa mereka pada kemenangan. Sesaat kemudian, seorang prajurit datang memberitahukan jika Darion saat ini sedang berdebat dengan sang raja. Ternyata, hal itu tak lepas atas ucapan Darion yang menyarankan mereka untuk mundur dari pertempuran kali ini. Pars sendiri dikenal memiliki pasukan kavaleri terkuat dari kerajaan lainnya. Tapi anehnya, Lusitania malah menantang mereka berperang di medan yang jelas-jelas menguntungkan mereka. Darion sangat yakin jika Lusitania sudah menyiapkan sebuah perangkap untuk mereka. Apalagi dengan adanya kabut aneh yang saat ini sedang menyelimuti seluruh padang Atropaten. Karena itulah mereka harus kembali ke Ekbatana untuk mengatur ulang strategi. Sebab Darion juga mencurigai jika ada mata-mata Lusitania di antara pasukan mereka. Mungkin saja salah satu budak mereka melarikan diri dan membantu Lusitania. Mendengar itu, lantas membuat sang raja sangat marah. Ia sama sekali tak bisa menerima jika harus sampai mundur dari medan peperangan. Berpikir jika Darion sudah sangat lancang, sang raja kemudian mencabut jabatannya sebagai komandan pasukan. Pada waktu yang bersamaan, Fahris datang ke tempat itu dan langsung memukul Darion yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Lalu memerintahkannya untuk meminta maaf pada sang raja karena sudah bersikap lancang. Kendati demikian, Fahris bisa memaklumi apa yang dikhawatirkan oleh Darion. Ia lalu meminta Darion untuk bersumpah agar selalu melindungi Pangeran Arslan apapun yang terjadi nanti. Sesaat kemudian, terdengar bunyi terompet yang menandakan bahwa penyerangan sudah dimulai. Tanpa keraguan, Raja Andragoras lalu memerintahkan semua pasukannya untuk maju menyerang. Di saat itu juga, para prajurit kavaleri langsung melakukan pergerakan sebagai pasukan terdepan. Tapi betapa kagetnya mereka di saat melihat ada lubang yang sangat besar di hadapan mereka. Karena kabut tebal yang mengganggu penglihatan mereka, alhasil membuat banyak dari mereka yang terjatuh ke dalam lubang tersebut. Mereka juga dibuat semakin panik lagi di saat menyadari bahwa lubang itu sudah dipenuhi dengan minyak. Para prajurit Lusitania kemudian menembakkan panah berapi ke dalam lubang tersebut, yang seketika membakar hidup-hidup prajurit Pars yang terjatuh ke dalamnya. Para prajurit yang lain kemudian memutuskan untuk memutar balik kembali ke pasukan yang lain. Namun, ribuan anak panah yang ditembakkan oleh para prajurit Lusitania langsung menghujani mereka. Sementara itu, tampak Pangeran Arslan yang sangat syok menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Para prajurit pengawalnya lalu memintanya untuk segera kembali. Akan tetapi, ia tiba-tiba diserang oleh salah satu prajurit Lusitania dari belakang. Tapi Pangeran Arslan berhasil menghindar dan bahkan membunuhnya. Melihat banyaknya jasad para prajurit di sekitarnya,
lantas membuat Arslan sangat panik dan hanya bisa berteriak meminta pertolongan. Ia pun mendapat sedikit harapan ketika Karlan berhasil menemukannya. Namun betapa terkejutnya ia di saat melihat para prajurit Lusitania bersama dengan Karlan. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Daryun benar-benar terjadi. Karlanlah orang yang diduga oleh Daryun telah berkhianat dan berpihak pada Lusitania. Arslan pun tidak memahami kenapa Karlan melakukan pengkhianatan. Karlan lantas berkata kalau keadaanlah yang telah memaksanya melakukan semua ini. Setelah itu, ia lalu hendak menghabisi Pangeran Arslan yang sudah tidak berdaya. Tapi sebelum itu terjadi, Daryun tiba di tempat itu dan langsung menghentikannya. Sama seperti Pangeran Arslan, Daryun juga menanyakan apa alasan Karlan mengkhianati Pars. Karlan lalu membalas bahwa apa yang ia lakukan bukanlah suatu pengkhianatan. Ia hanya ingin melakukan kudeta terhadap Raja Andragoras demi kelangsungan hidup kerajaan Pars. Daryun pun paham kenapa Karlan sengaja menyuruh dirinya untuk membujuk sang raja agar mundur dari peperangan ini sebelumnya. Hal itu bertujuan untuk memancing amarah sang raja dan membuat jabatannya sebagai komandan pasukan dicabut. Karena seperti yang diketahui, Daryun dan pasukannya adalah yang terkuat di antara semua pasukan kerajaan Pars. Karlan pun langsung membenarkan semua yang dikatakan oleh Daryun, yang kemudian memancing amarah Daryun untuk menyerangnya. Sadar jika Daryun masih terlalu kuat baginya, Karlan lalu memutuskan untuk mundur bersama dengan para prajuritnya. Di sisi lain, Fahris menyarankan pada sang raja agar mereka segera mundur setelah mendapat laporan bahwa beberapa komandan kavaleri mereka telah gugur. Sementara sisanya masih belum diketahui bagaimana kabarnya. Fahris pun yakin kalau saat ini mereka akan sulit untuk memenangkan pertempuran. Dengan berat hati, Raja Andragoras selalu memerintahkan semua pasukannya untuk mundur dari medan peperangan. Namun, perintah mundur yang dikeluarkan oleh sang raja malah diputarbalikkan oleh para anak buah Karlan yang menyamar. Mereka menyebarkan berita ke para prajurit Pars lainnya bahwa Raja Andragoras telah kabur dari medan pertempuran. Hal itu lantas menimbulkan kepanikan dan hilangnya semangat para prajurit Pars yang masih berada di medan peperangan. Dan pada akhirnya, para pasukan Lusitania dengan mudahnya menghancurkan pasukan Pars yang sudah kehilangan semangat. Sementara itu, terlihat Raja Andragoras bersama Fahris sedang dalam perjalanan kembali menuju ibu kota Ekbatana. Akan tetapi, mereka tiba-tiba dihujani dengan tembakan panah oleh para prajurit Lusitania yang bersembunyi di atas tebing. Serangan itu seketika menewaskan semua prajurit yang mengawal sang raja, dan kini hanya menyisakan Fahris dan juga sang raja. Ternyata, Karlan jugalah yang telah membocorkan pada musuh mengenai rute yang akan digunakan oleh Raja Andragoras untuk kembali ke ibu kota. Seorang pria bertopeng yang tak lain adalah jenderal pasukan Lusitania, kemudian datang untuk menangkap mereka berdua. Tak ada pilihan lagi, Fahris kemudian menyerang mereka guna membuka jalan bagi sang raja untuk kabur dari tempat itu. Satu persatu prajurit musuh pun berhasil dihabisinya. Namun hanya dengan sekali tebasan, si pria bertopeng dapat dengan mudah menghabisi Fahris. Hal itu lantas membuat sang raja sangat penasaran, siapa sebenarnya sosok pria yang ada di balik topeng tersebut. Pria bertopeng itu lantas berkata, kalau ia sudah menunggu selama belasan tahun sampai saat ini tiba. Di sisi lain, Daryun dan Pangeran Arslan yang sedang dalam perjalanan bertemu dengan seorang prajurit Pars yang sudah terluka parah. Prajurit itu lalu memberitahukan jika semua komandan kavaleri Pars selain Daryun sudah dibunuh, dan itu terjadi tepat setelah Raja Andragoras memerintahkan semua pasukannya untuk mundur. Mengetahui itu, Daryun pun sangat yakin jika saat ini pasukan Lusitania mungkin sedang menuju ibu kota Ekbatana, dan akan sangat berbahaya jika sang pangeran ingin kembali ke sana. Daryun lalu membawa Pangeran Arslan pergi menemui temannya yang bernama Narsus untuk meminta bantuan. Narsus sendiri adalah seorang ahli strategi yang dulunya bekerja sebagai penasehat bagi Raja Andragoras. Tapi karena suatu alasan, sang raja mengusirnya dari istana. Dan saat ini ia sedang menghabiskan waktunya dengan membaca dan melukis di sebuah tempat terpencil di pegunungan. Baru saja sampai di dalam hutan, seseorang tiba-tiba menyerang mereka untuk memberikan peringatan. Tapi setelah Daryun memperkenalkan siapa dirinya, seorang pemuda bernama Elam yang merupakan pelayan Narsus pun langsung meminta maaf pada mereka.
karena Elam dan Darion sebelumnya sudah saling mengenal satu sama lain. Tanpa berlama-lama lagi, mereka lalu pergi menuju rumah kediaman Narsus. Setibanya di sana, Narsus pun langsung menyambut kedatangan mereka berdua. Begitu juga dengan Arslan yang langsung memperkenalkan siapa dirinya kepada Narsus. Di tempat itu, Narsus menceritakan bagaimana awal mula dirinya menjadi penasehat bagi Raja Andragoras. Semua bermula pada 5 tahun yang lalu. Pada saat itu, 3 kerajaan tetangga membentuk sebuah aliansi untuk menyerang kerajaan Pars. Raja Andragoras kemudian mengumpulkan semua pemimpin wilayah di kerajaannya untuk menyatukan kekuatan. Dan salah satunya adalah Narsus, yang saat itu baru saja menggantikan ayahnya sebagai penguasa di wilayah Dailam. Narsus lalu berkata bahwa ia memiliki taktik yang bisa menghancurkan aliansi 3 kerajaan yang menyerang mereka. Dan ia sama sekali tak membutuhkan satupun tambahan prajurit dari sang raja. Dan entah kenapa, sang raja langsung percaya dan memberikan kesempatan bagi Narsus untuk menjalankan rencananya. Narsus lalu kembali ke Dailam 3 hari kemudian, dan segera membuat keputusan yang mengejutkan dengan membebaskan para tahanan perang dan juga para budak. Hal itu lantas mendapat tentangan dan juga amarah dari para prajuritnya. Tapi Narsus langsung menegaskan bahwa itu adalah bagian dari rencananya. Ia sangat yakin jika aliansi 3 kerajaan akan runtuh di malam ini juga. Apa yang dikatakan oleh Narsus pun akhirnya benar-benar terjadi. Di malam harinya, entah apa yang terjadi hingga membuat para pasukan aliansi 3 kerajaan mulai saling menyerang satu sama lain. Narsus bersama pasukannya lalu memanfaatkan situasi itu dengan menyerang mereka secara tiba-tiba. Sejak malam itu, nama pasukan kavaleri Pars mendadak bersinar di seluruh benua karena berhasil menghancurkan 3 kerajaan sekaligus yang mengepung mereka hanya dalam 1 malam. Mendengar cerita itu, lantas membuat Arslan sangat penasaran dengan strategi yang digunakan oleh Narsus. Ternyata, Narsus hanya menggunakan sebuah taktik yang cukup sederhana, yaitu dengan menyebarkan kabar burung kepada prajurit aliansi 3 kerajaan. Narsus menyebarkan kabar kepada salah satu pasukan musuh bahwa 2 kerajaan lainnya telah bersekutu dengan Pars, dan sebagai buktinya, semua tawanan perang dari 2 kerajaan itu akan dibebaskan. Narsus juga menyebarkan kabar kepada 2 pasukan kerajaan lainnya bahwa kerajaan satunya lagi telah berdamai dengan kerajaan Pars. Kabar palsu itu lantas membuat ketiga kerajaan itu saling menaruh curiga dan akhirnya saling menyerang satu sama lain. Atas kemenangan itu, Raja Andragoras lantas mengangkat Narsus sebagai penasehat dan juga sebagai ahli strateginya. Namun, sang raja pada akhirnya mengusirnya dari istana setelah Narsus menyarankan untuk menghapuskan sistem perbudakan. Setelah itu, Darion lalu menceritakan apa yang telah terjadi dan juga pengkhianatan yang dilakukan oleh Karlan. Karena itulah mereka berdua datang untuk meminta bantuannya. Akan tetapi Narsus langsung menolak dan tidak ingin ikut campur dengan masalah kerajaan. Pada keesokan harinya, beberapa orang prajurit yang diketahui sebagai anak buah Karlan datang ke tempat itu. Ternyata, Darion telah sengaja meninggalkan jejak agar para anak buah Karlan bisa mengikuti mereka ke tempat itu. Dengan begitu, Narsus tak punya alasan lagi untuk tidak terlibat. Setelah menyembunyikan Arslan dan juga Darion, Narsus pun langsung menyambut kedatangan para prajurit tersebut. Selain memberitahukan tujuan kedatangan mereka untuk mencari Pangeran Arslan, para prajurit itu juga memberitahukan bahwa Fahris sudah tewas. Kabar itu seketika membuat Arslan dan Darion sangat terkejut dan juga marah. Narsus pun langsung membalas kalau ia tidak mengetahui di mana keberadaan orang yang mereka cari. Selain itu, Karlan juga memerintahkan mereka untuk mengundang Narsus bergabung bersamanya. Dan sebagai imbalannya, Narsus akan diberikan hak kekuasaan atas wilayah Dailam yang dulu pernah dikuasainya. Tapi Narsus langsung menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Ia bahkan meminta para prajurit itu untuk segera angkat kaki dari rumahnya. Mendengar itu, lantas membuat mereka sangat marah dan hendak menyerangnya. Namun, mereka tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah lubang jebakan yang sudah disiapkan oleh Narsus. Kabar kematian Fahris sebelumnya benar-benar membuat Arslan sangat terpukul. Ia kembali mengenang bagaimana Fahris yang selalu melatihnya agar ia bisa melindungi dirinya sendiri. Walau Darion terus membujuk Narsus untuk membantu mereka, tapi Narsus lagi-lagi menolak sekalipun ditawari imbalan berupa harta.
Arslan pun paham kalau Narsus bukanlah orang yang bisa dinilai dengan harta atau jabatan. Ia kemudian menawarkan Narsus untuk menjadi pelukis di istana setelah ia menjadi raja nanti. Sebuah tawaran yang sangat tidak diduga oleh Narsus. Tanpa berpikir panjang, Narsus pun langsung setuju untuk membantu Pangeran Arslan. Ia bahkan bersumpah untuk setia kepada sang pangeran. Narsus kemudian berencana menitipkan Elam pada temannya yang bekerja sebagai pedagang. Dengan begitu, Elam bisa kabur ke negeri lain jika sedang dalam bahaya. Tapi Elam langsung menolak hal itu, karena ia ingin mengabdikan hidupnya kepada Narsus, sebagai balas budi karena Narsus sudah membebaskan kedua orang tuanya dari perbudakan. Ia sama sekali tak peduli walaupun perjalanan mereka akan sangat berbahaya. Beberapa waktu kemudian, mereka berempat memulai perjalanan menuju ibu kota Ekbatana. Tapi mereka harus berhenti di tengah perjalanan, sebab para prajurit Karlan masih mencari mereka di seluruh pegunungan tersebut. Sembari menunggu para prajurit itu pergi, Narsus pun mulai memikirkan rencana mereka selanjutnya. Ia tak ingin mereka bertindak ceroboh tanpa memiliki strategi apapun. Seperti apa yang terjadi pada Raja Andragoras, yang tidak memperdulikan strategi dan terlalu percaya diri bisa memenangkan semua peperangan. Sementara itu, tampak ratusan ribu pasukan Lusitania sudah berada di luar dinding ibu kota kerajaan Ekbatana, yang mana hal itu mulai menimbulkan kepanikan semua orang yang ada di dalam kota tersebut. Walau demikian, mereka masih cukup yakin jika tembok besar kota itu bisa menahan serangan musuh. Pasukan Lusitania kemudian memperlihatkan kepada para prajurit Pars salah satu kapten kavaleri Pars bernama Sapur yang berhasil mereka tangkap dan sudah terluka parah. Imam Agung Lusitania yang bernama Bodin lalu meminta Pars untuk segera menyerah dan menyembah dewa mereka yang bernama Yaldabaoth. Jika tidak, maka ia akan memotong satu persatu jari tangan dan kaki Sapur sampai tak bersisa. Mendengar itu, sontak saja memancing amarah para prajurit Pars yang berjaga di tembok. Dengan sekuat tenaga, Sapur lalu meminta para prajurit Pars untuk segera membunuhnya karena kondisinya sudah tak bisa tertolong lagi. Sapur juga lebih memilih mati dibunuh oleh rekan-rekannya daripada harus mati di tangan prajurit Lusitania. Di saat itu juga, para prajurit Pars langsung menghujaninya dengan tembakan panah. Tapi tak ada satupun anak panah mereka yang berhasil mengenainya. Namun, sebuah anak panah yang ditembakkan oleh seorang pria misterius tiba-tiba tepat mengenai kepalanya, yang seketika membuat Sapur tewas di saat itu juga. Sang ratu yang juga menyaksikan itu lalu memerintahkan pengawalnya memanggil pria itu untuk diberikan hadiah. Sesaat kemudian, para prajurit Lusitania mulai membombardir dan berusaha menerobos tembok besar kota Ekbatana. Sementara itu, sang ratu mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Gif, orang yang telah membunuh Sapur sebelumnya. Gif sendiri mengaku kalau dirinya adalah seorang yang multitalenta. Selain ahli menggunakan panah, dirinya juga bekerja sebagai musisi jalanan yang bisa menyanyi dan memainkan banyak alat musik. Setelah melantunkan sebuah lagu yang sangat menyentuh hati, sang ratu kemudian memberikan 200 keping emas pada Gif sebagai hadiah, walau sebenarnya jumlahnya tidak sebanyak yang diharapkan oleh Gif. Di lain sisi, Narsus masih sangat yakin kalau pasukan Lusitania tak akan bisa menerobos dinding kota Ekbatana jika hanya menggunakan serangan biasa. Walau demikian, hal itu tidak berarti bahwa pertahanan kota Ekbatana tak bisa ditembus. Dan jika pasukan Lusitania cukup pintar, mereka hanya perlu menggunakan kata-kata untuk membuka gerbang kota dari dalam. Apa yang dipikirkan oleh Narsus pun akhirnya benar-benar terjadi. Pada keesokan harinya, para prajurit Lusitania yang tak bisa menembus tembok kota Ekbatana mulai menggunakan cara yang berbeda. Mereka berteriak bersama-sama, meminta para budak yang ada di dalam kota Ekbatana untuk bangkit dan merebut kebebasan mereka. Para prajurit Lusitania juga menghasut para budak tersebut untuk melawan orang-orang Pars yang selama ini telah menindas mereka, dan berkata bahwa manusia sebenarnya memiliki derajat yang sama. Tidak hanya itu, Lusitania juga mempertontonkan kepala para komandan kavaleri Pars yang sudah mereka bantai untuk menjatuhkan semangat para prajurit Pars. Dan Fahris adalah satu di antara mereka. Tapi anehnya, tidak ada kepala Raja Andragoras di antara mereka. Seruan-seruan untuk melakukan pemberontakan yang diteriakkan oleh para prajurit Lusitania pun tak ada hentinya.
yang kemudian membuat para budak yang ada di dalam kota akhirnya terpancing dan mulai terpengaruh untuk melakukan pemberontakan. Mereka mulai melakukan pembakaran di dalam kota dan juga menyerang para prajurit. Beberapa dari mereka bahkan coba untuk membuka gerbang kota, tapi aksi itu langsung dihentikan oleh seorang komandan kavaleri yang bernama Garsab. Garsab juga mengancam akan memenggal siapa saja yang berani mendekati gerbang kota. Salah satu kapten kavaleri yang bernama Sam lalu melaporkan pada sang ratu jika saat ini sudah terlalu banyak budak yang memberontak dan mereka tak bisa menghentikannya dengan kekerasan. Satu-satunya cara mengatasi situasi itu adalah dengan memenuhi tuntutan mereka. Sam lalu menyarankan agar sang ratu memberikan upah yang lebih kepada para budak dan juga memperlakukan mereka lebih baik lagi. Jika tidak, maka mereka harus bersiap kalau Ekbatana akan dihancurkan dari dalam. Mendengar itu, sang ratu pun bersedia untuk mempertimbangkan saran dari Sam. Di lain sisi, salah satu petinggi Pars meminta bantuan Gif untuk mengawal sang ratu keluar dari istana melalui sebuah jalan rahasia menuju sebuah tempat yang aman. Dan tentunya Gif akan diberikan imbalan yang cukup besar. Pada malam harinya, Gif membawa sang ratu kabur melalui lorong bawah tanah. Di tengah perjalanan, Gif lalu meminta wanita itu untuk berhenti berpura-pura, sebab ia sudah mengetahui kalau wanita yang dibawanya bukanlah sang ratu, melainkan seorang pelayan wanita yang ditugaskan untuk menyamar sebagai ratu. Gif lantas berpikir kalau sang ratu hanya menggunakan wanita itu sebagai pengalihan agar bisa kabur. Sadar bahwa penyamarannya sudah terbongkar, wanita itu kemudian hendak melarikan diri. Tapi sial baginya, ia malah bertemu dengan Karlan dan juga si pria bertopeng. Awalnya, si pria bertopeng mengira jika wanita itu adalah sang ratu yang hendak kabur. Tapi ketika wanita itu berbicara dengan Karlan, barulah ia menyadari kalau wanita itu hanyalah seorang pelayan yang ditugaskan untuk menyamar sebagai ratu. Si pria bertopeng yang sangat murka kemudian langsung mencekik wanita itu sampai tewas. Ketika mereka hendak menuju istana, Gif tiba-tiba menghadang mereka dan langsung membantai satu persatu prajurit si pria bertopeng. Di lain sisi, para prajurit Lusitania kembali melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap para prajurit Pars yang berjaga di tembok. Pada waktu yang bersamaan, istana tiba-tiba terbakar, bertepatan dengan munculnya ratusan prajurit Lusitania yang langsung membebaskan para budak dari dalam penjara. Para budak itu lalu diminta untuk menghabisi orang-orang Pars yang selama ini telah menindas mereka. Melihat apa yang terjadi, Sam kemudian segera pergi menuju istana dan mendapati bahwa Karlanlah yang telah membawa masuk para prajurit Lusitania ke dalam kota. Ia lalu menanyakan apa alasan Karlan melakukan semua ini. Alih-alih menjawab pertanyaannya, Karlan malah meminta Sam untuk menyembah dewa orang-orang Lusitania jika ingin selamat. Tapi Sam langsung menolaknya mentah-mentah dan kemudian hendak kabur dari tempat itu. Namun petaka baginya, si pria bertopeng dan para prajuritnya langsung membunuhnya di saat itu juga. Beberapa saat kemudian, para budak akhirnya berhasil membuka pintu gerbang kota Ekbatana. Ribuan prajurit Lusitania pun langsung menyerbu masuk ke dalam kota tersebut. Pada bulan November tahun 320, ibu kota kerajaan Pars akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Lusitania. Dengan tidak jelasnya nasib Raja Andragoras, lantas membuat Pars jatuh ke dalam jurang kekacauan yang sangat gelap. Beberapa waktu kemudian, Raja Inokentis dari Lusitania akhirnya tiba di ibu kota Ekbatana. Ratu Tahamine yang berhasil ditangkap kemudian segera dibawa ke hadapannya. Para prajurit Lusitania pun sangat yakin kalau raja mereka akan memberikan hukuman yang berat kepada ratu kerajaan Pars tersebut. Akan tetapi, Raja Inokentis malah terpikat oleh kecantikan yang dimiliki oleh Ratu Tahamine. Bahkan, Inokentis hendak menjadikan Ratu Tahamine menjadi permaisurinya. Adik Inokentis yang bernama Guiscard lantas coba memperingatkan sang kakak bahwa semua pria yang mendekati Tahamine akan mendapat kesialan. Semua orang bahkan sudah mengetahui hal itu. Awalnya, Tahamine adalah tunangan dari seorang petinggi di kerajaan Badaksan. Tapi Pangeran Badaksan merebutnya dan hendak menjadikannya sebagai istri. Namun pada akhirnya, sang pangeran memutuskan untuk melakukan bunuh diri karena tidak tahan menghadapi serangan dari Osros, Raja Pars pada saat itu. Setelah berhasil menaklukkan Badaksan, Osros dan adiknya Andragoras pun saling berselisih karena memperebutkan Tahamine.
Osros lalu dikabarkan mati karena jatuh sakit. Tapi faktanya, Andragoras lah yang telah membunuhnya secara diam-diam untuk merebut tahta Pars dan juga Tahamine. Dan kini Andragoras juga mengalami kesialan setelah menjadikan wanita itu sebagai istrinya. Walau sudah diperingatkan, Inokentis sama sekali tidak peduli dengan semua hal itu. Ia tetap bersikeras ingin menjadikan Tahamine sebagai permaisurinya, yang kemudian membuat Guiscard sangat kesal dan tak bisa menerima keputusan sang kakak. Di tengah rasa kegaduhannya, si pria bertopeng lalu datang dan mulai mempengaruhinya, dengan berkata bahwa Guiscard lah yang telah berjuang memimpin Lusitania menuju kemenangan, dan semua para prajurit pasti tahu siapa yang lebih pantas untuk menjadi raja. Ia lalu meminta Guiscard untuk bersabar sampai saatnya tiba. Sementara itu, tampak para prajurit Lusitania yang bertindak sesuka hati terhadap para penduduk kota Ekbatana. Di antara para prajurit Lusitania, tampak seorang prajurit muda yang sedang mencari tahu mengenai para tawanan dari Lusitania yang ditangkap oleh Pars pada 3 tahun yang lalu. Ternyata, dia adalah bocah yang dulu kabur membawa Pangeran Arslan. Walau sudah bertanya kepada para penduduk kota, tapi tak ada satupun dari mereka yang mengetahui nasib para tawanan tersebut. Di lain sisi, para prajurit yang dikirim oleh Karlan untuk menemui Narsus akhirnya kembali ke Ekbatana dan melaporkan kegagalan mereka, yang mana hal itu kemudian membuat Karlan sangat marah. Ia lalu memutuskan untuk turun tangan mencari Pangeran Arslan bersama dengan pasukannya. Iring-iringan keberangkatan mereka pun disaksikan oleh para penduduk kota tersebut. Dan salah satunya adalah seorang gadis muda yang sangat penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Salah seorang prajurit Lusitania kemudian menjelaskan keadaannya, seraya memaksa gadis itu masuk ke dalam sebuah gang kecil. Di waktu yang bersamaan, prajurit muda sebelumnya melihat mereka dan meminta prajurit itu untuk melepaskan gadis tersebut. Tapi betapa kagetnya ia di saat melihat wanita itu sudah membunuh prajurit tersebut. Di saat itu juga mereka pun saling bertarung satu sama lain. Di tengah pertarungan, ia berhasil membuka penutup kepala gadis tersebut dan kemudian terungkap kalau dia adalah Elam yang sedang menyamar. Sadar jika penyamarannya sudah terbongkar, Elam kemudian memutuskan untuk segera kabur dari tempat itu. Sementara prajurit muda itu langsung dikerumuni oleh para budak yang meminta agar mereka segera dibebaskan. Karena faktanya, Lusitania belum juga membebaskan para budak, walaupun sudah menguasai kota Ekbatana, yang mana itu menimbulkan kemarahan di antara para budak. Setelah membantu Lusitania membuka gerbang kota dari dalam, Lusitania bahkan tidak memperlakukan mereka dengan layak. Beberapa saat kemudian, Elam kembali dan melaporkan pada Narsus apa yang ia saksikan di ibu kota Ekbatana, dan juga mengenai Karlan dan pasukannya yang sedang mencari Pangeran Arslan. Narsus lantas menduga kalau Karlan akan melakukan berbagai macam cara untuk memancing Pangeran Arslan, seperti menyerang banyak desa dan juga membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Mendengar itu, Arslan lalu memerintahkan agar mereka segera berangkat menuju desa terdekat untuk menghentikan Karlan. Di tempat yang berbeda, Gif yang sedang dalam perjalanan melihat seorang wanita berparas cantik yang dihadang oleh para prajurit Lusitania. Di saat hendak membantunya, wanita itu sudah lebih dulu menghabisi para prajurit tersebut. Gif kemudian coba berkenalan dengan wanita itu dan juga berbasa-basi untuk mendekatinya. Wanita itu bernama Faranggis. Ia adalah seorang pendeta dari kuil Mitra yang diutus oleh kepala kuil untuk pergi menuju kota Ekbatana untuk mencari Pangeran Arslan. Dahulu, kuil mereka dibangun dari sumbangan atas nama Pangeran Arslan yang saat itu baru dilahirkan. Kepala kuil lalu beramanat bahwa mereka akan membantu Pangeran Arslan jika saja terjadi sesuatu yang buruk padanya. Karena itulah setelah mendengar kabar bahwa kerajaan Pars sudah jatuh, dirinya lalu diutus untuk menyelamatkan Pangeran Arslan. Gif yang sudah jatuh hati kepada Faranggis lalu memutuskan untuk membantu wanita itu menjalankan misinya. Walau Faranggis sebenarnya tidak membutuhkan sedikit pun bantuan darinya. Sementara di lain sisi, tampak Karlan bersama pasukannya yang membakar sebuah desa beserta orang-orang yang tinggal di dalamnya, dan hanya menyisakan beberapa orang untuk menyebarkan informasi bagi siapa saja yang melindungi Pangeran Arslan, maka akan dibunuh. Saat di perjalanan,
Gif dan Faranggis melihat para pasukan Karlan sedang pergi menuju suatu tempat. Mereka pun memutuskan untuk mengikuti para prajurit tersebut, dengan harapan jika para prajurit itu bisa memandu mereka pada Pangeran Arslan. Di tempat yang berbeda, Karlan berhasil menemukan seorang pria yang diketahui sebagai pekerja pembawa barang bagi Pangeran Arslan. Saat ditanyai berapa jumlah pasukan yang dimiliki oleh Pangeran Arslan, pria itu memberitahukan kalau mereka hanya berjumlah 4 orang, bahkan 2 diantaranya masih anak-anak. Dan saat ini mereka sedang pergi ke arah selatan. Tapi Karlan tidak percaya begitu saja dan yakin bahwa Pangeran Arslan memiliki pasukan yang lebih banyak dari itu. Di saat pria itu meminta imbalan atas informasi yang diberikannya, Karlan malah membuat badan dan kepalanya terpisah satu sama lain. Karlan menduga jika pria itu adalah orang suruhan Narsus untuk mengelabui mereka. Sesaat kemudian, seorang prajurit datang memberitahukan bahwa beberapa pedagang mengaku telah melihat rombongan Pangeran Arslan yang sedang pergi ke arah utara. Tanpa berlama-lama lagi, Karlan lalu memerintahkan semua prajuritnya untuk bergerak menuju utara. Ia sama sekali tidak mengetahui kalau itu adalah bagian dari rencana Narsus untuk menjebaknya. Sementara itu, Narsus yang sedang mengamati pergerakan pasukan Karlan tiba-tiba diserang oleh Faranggis. Tapi setelah Narsus memperkenalkan dirinya dan berkata kalau ia berada di pihak Pangeran Arslan, Faranggis pun langsung meminta maaf dan juga mengutarakan maksud tujuan kedatangannya. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Narsus pun langsung mengajak wanita itu untuk bekerja sama. Tak lama kemudian, para pasukan Karlan dikejutkan dengan kemunculan Pangeran Arslan di atas tebing. Di saat itu juga, Karlan langsung memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh Pangeran Arslan. Tapi mendaki tebing yang curam menggunakan kuda bukanlah hal yang mudah. Belum lagi mereka harus menghadapi serangan dari Narsus dan yang lainnya. Hal itu lantas membuat para prajurit Karlan sangat panik dan berpikir kalau ada banyak prajurit yang bersama Pangeran Arslan di atas tebing tersebut. Elam kemudian meneriakkan kepada mereka bahwa Daryun dan pasukannya sedang dalam perjalanan kemari, yang seketika membuat semua prajurit Karlan ketakutan dan kemudian kabur dari tempat itu, dan hanya menyisakan Karlan seorang diri. Pangeran Arslan lalu menanyakan apa alasan Karlan mengkhianati kerajaan Pars. Sebab Arslan sendiri tahu kalau Karlan bukanlah orang yang haus akan harta dan jabatan. Tapi Karlan menolak untuk memberitahukan apa alasannya dan berkata bahwa Arslan harus mati di saat ini juga. Ketika ia hendak menyerang Arslan, Daryun tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Keduanya pun saling bertarung satu sama lain dengan sangat sengit. Sadar jika dirinya bukanlah tandingan bagi Daryun, Karlan pun lagi-lagi mencoba untuk kabur darinya. Tapi Daryun tidak membiarkannya kabur untuk yang kedua kalinya. Hanya dengan sekali serangan, ia pun berhasil menjatuhkan Karlan. Dan sialnya lagi, Karlan malah tertusuk oleh tombaknya sendiri di saat terjatuh dari kudanya. Di saat-saat terakhirnya, Karlan lalu memberitahukan bahwa Raja Andragoras sebenarnya masih hidup. Tapi saat ini tahtanya akan diambil alih oleh raja yang sebenarnya. Walau Karlan telah melakukan pengkhianatan, namun Pangeran Arslan sebenarnya tidak ingin dia mati. Tapi takdir berkata lain, Karlan akhirnya tewas sebagai seorang pengkhianat. Setelah itu, Gif lalu menceritakan apa yang terjadi di ibu kota Ekbatana dan memberitahukan bahwa sang ratu saat ini masih hidup. Sebelum pergi dari tempat itu, Arslan meminta Faranggis untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka duga, yaitu mendoakan Karlan dan para prajuritnya yang sudah tewas. Pangeran Arslan sama sekali tidak menaruh dendam pada Karlan dan prajuritnya yang telah berkhianat. Ia yakin kalau mereka pasti memiliki alasan tersendiri untuk melakukannya. Di tempat yang berbeda, si pria bertopeng menemui seorang penyihir yang telah membantunya menaklukkan kerajaan Pars. Ternyata, penyihir itu jugalah yang telah memunculkan kabut misterius di padang Atropaten saat menghadapi Raja Andragoras dan pasukannya. Penyihir itu lalu memberitahukan bahwa Karlan sudah tewas. Setelah mengetahui kalau Raja Andragoras masih hidup, Narsus dan Daryun kemudian menyusup ke kota Ekbatana untuk mencari tahu keberadaan sang raja. Sementara itu, Imam Agung Bodin sangat marah dan tak bisa menerima jika Raja Inokentis hendak mempersunting Ratu Tahamine. Ia bahkan berpikir jika wanita itu harusnya dibakar saja,
karena memiliki keyakinan yang berbeda dengan mereka orang-orang Lusitania. Untuk melampiaskan amarahnya, Bodin lantas membakar semua jilid catatan bersejarah langka yang sangat bernilai yang berasal dari perpustakaan kerajaan Pars. Walau hal itu mendapat pertentangan dari para penduduk kota dan bahkan prajuritnya sendiri, sebab mereka belum memeriksa apa isi dari catatan-catatan tersebut. Narsus yang juga menyaksikan itu pun tak luput dari kemarahan. Menurutnya, melenyapkan kebudayaan suatu kaum sudah lebih dari perbuatan bedebah. Ia pun bersumpah akan membunuh Bodin dengan tangannya sendiri. Di lain sisi, Pangeran Arslan dan yang lainnya masih menunggu kabar dari Narsus dan Daryun. Ketika sedang mencari air minum di desa terdekat, Pangeran Arslan tak sengaja melihat para prajurit Lusitania yang memeras dan mengancam seorang pria bersama putrinya. Awalnya, Pangeran Arslan tak mau terlibat dengan masalah tersebut. Namun, ia tak bisa berdiam diri dan segera meminta para prajurit itu untuk melepaskan mereka. Sebelum keributan terjadi, komandan para prajurit itu yang bernama Etoil, yang tak lain adalah bocah yang dulu kabur bersama Pangeran Arslan, lalu mendatangi mereka. Kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk pergi meninggalkan pria itu bersama putrinya. Setelah saling melihat satu sama lain, Etoil dan Pangeran Arslan akhirnya mengingat kalau mereka dulu pernah bertemu. Kendati demikian, Etoil masih belum mengetahui kalau Arslan adalah putra mahkota kerajaan Pars. Dengan bangganya, Etoil menceritakan kalau dirinya saat ini sudah naik pangkat. Ia lantas meminta maaf atas perilaku para prajurit bawahannya. Etoil kemudian menyarankan Arslan untuk bertobat dan menyembah dewa mereka Yaldabot. Mendengar itu, Arslan pun sama sekali tidak memahami pemikiran orang Lusitania seperti Etoil. Dulu ia pernah mengatakan kalau perbudakan harus dihapuskan karena manusia itu sebenarnya memiliki derajat yang sama. Tapi Lusitania kini justru malah menyerang kerajaan Pars dan bahkan memaksakan orang-orang Pars untuk memeluk keyakinan yang sama dengan Lusitania. Etoil pun seakan tak peduli dan masih bersikeras dengan keyakinannya. Baginya, orang-orang kafir yang tidak mau mengikuti ajaran dewa mereka memang harus dimusnahkan. Sebelum mengakhiri pembicaraan mereka, Etoil lalu menanyakan tentang para prajurit Lusitania yang ditangkap bersamanya pada 3 tahun yang lalu. Dengan berat hati, Arslan pun memberitahukan bahwa mereka sudah dibunuh. Sebelum pergi dari tempat itu, Etoil memberikan sebuah kitab ajaran mereka kepada Arslan dan memintanya untuk mempelajari kitab tersebut. Sementara itu, Daryun dan Narsus masih terus memeriksa seluruh kota untuk mencari keberadaan Raja Andragoras. Akan tetapi, gerak-gerik mereka berdua berhasil diketahui oleh beberapa prajurit Lusitania. Walau demikian, para prajurit itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi mereka berdua. Saat ditanya mengenai keberadaan Raja Andragoras, salah satu prajurit itu lalu berkata bahwa hanya Karlanlah yang mengetahui di mana Raja Andragoras ditahan. Sementara Ratu Tahamine akan segera dipersunting oleh Raja Inokentis untuk menjadi permaisurinya. Setelah itu, mereka berdua lalu memutuskan untuk berpencar guna mencari informasi yang lebih banyak lagi. Tapi baru saja mereka berpisah, Daryun tiba-tiba langsung dihadang oleh si pria bertopeng. Pertarungan yang sangat sengit pun pecah di antara mereka. Di saat mengetahui jika orang yang dilawannya adalah Daryun, si pria bertopeng lalu memberitahukan bahwa Fahris tewas di tangannya. Mendengar itu, seketika membuat Daryun dibakar rasa amarah. Ia pun langsung menyerang si pria bertopeng dengan seluruh kekuatannya. Sampai-sampai membuat topeng pria itu terbelah dua dan memperlihatkan wajahnya yang memiliki luka bakar. Yang mana itu membuatnya sangat marah dan langsung menyerang Daryun secara bertubi-tubi. Daryun pun hanya bisa menahan semua serangannya. Untungnya, Narsus datang di waktu yang tepat untuk membantunya. Sesaat kemudian, para prajurit Lusitania mulai berdatangan ke tempat itu. Daryun dan Narsus pun tak punya pilihan lain selain pergi dari kota itu. Mereka berdua lalu bergabung kembali dengan Pangeran Arslan dan melaporkan segala informasi yang mereka dapatkan. Beberapa waktu kemudian, Pangeran Arslan dan rombongannya berangkat menuju benteng Kashan yang masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Pars. Saat di perjalanan, mereka tiba-tiba diserang oleh para prajurit Lusitania. Untungnya, Daryun yang sudah lebih dulu pergi menuju benteng Kashan datang di waktu yang tepat bersama dengan para prajurit benteng Kashan untuk membantu mereka. Sesampainya di benteng Kashan,
Mereka pun langsung disambut baik oleh penguasa benteng tersebut yang bernama Hodir. Mereka juga dijamu dengan banyak makanan yang sangat lezat. Pangeran Arslan pun langsung mengutarakan maksud tujuan kedatangannya, yang mana ia ingin meminta bantuan Hodir untuk menyelamatkan para penduduk kota Ekbatana dari penderitaan. Dan tentunya itu akan membutuhkan pasukan yang sangat banyak. Untuk itulah ia akan membebaskan semua para budak yang ada di kerajaan Pars. Pada malam harinya, Hodir menempatkan Pangeran Arslan di kamar yang berbeda dengan yang lain. Walau Daryun sudah bersikeras, tapi ia tetap tidak diizinkan untuk sekamar dengan Pangeran Arslan. Mereka lantas menduga kalau Hodir pasti sedang merencanakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Hodir datang ke kamar Pangeran Arslan untuk membicarakan sesuatu. Seusai berbincang, ia lalu meminta sang pangeran untuk mempertimbangkan apa yang diutarakannya tadi. Pangeran Arslan kemudian menyelinap diam-diam melalui balkon untuk menemui Narsus dan yang lainnya. Lalu memberitahukan kalau Hodir telah memberikannya dua pilihan. Pertama, Hodir meminta Pangeran Arslan untuk meminang putrinya sebagai ratu. Dan yang kedua, Hodir menolak rencana untuk membebaskan para budak, yang menurutnya akan merusak tradisi Pars yang sudah berjalan sejak dulu. Narsus pun menduga kalau Hodir hanya ingin memanfaatkan Pangeran Arslan untuk memperkuat pengaruhnya di istana. Ia lalu meminta Pangeran Arslan dan yang lainnya segera bersiap-siap untuk pergi dari benteng ini. Narsus juga menugaskan Elam untuk melakukan sesuatu. Pada saat tengah malam, Elam akhirnya kembali setelah melakukan tugas yang diperintahkan oleh Narsus. Tidak hanya itu, ia juga menemukan obat bius yang diletakkan Hodir di langit-langit kamar untuk membuat mereka tertidur. Sesaat kemudian, Hodir bersama dengan pasukannya mendatangi Pangeran Arslan, lalu mulai menghasut sang pangeran untuk menyingkirkan Narsus dan yang lainnya. Hodir berkata bahwa mereka adalah orang-orang berbahaya yang suatu saat pasti akan berkhianat. Tapi Pangeran Arslan langsung menolaknya mentah-mentah, sebab Daryun dan Narsus sudah banyak membantunya menjalani masa yang sulit seperti sekarang ini. Tak mau berbasa-basi lagi, Pangeran Arslan lalu memerintahkan Narsus dan yang lainnya untuk keluar dan segera pergi dari tempat ini. Hodir pun sangat terkejut dan juga kesal menyadari bahwa rencana liciknya tidak berhasil. Saat hendak keluar dari tempat itu, Hodir lalu menawarkan dua prajuritnya untuk mengawal Pangeran Arslan sampai gerbang benteng. Tapi Faranggis dan Gif langsung menghabisi kedua prajurit tersebut. Setelah mendapati kalau mereka hendak melukai Pangeran Arslan secara diam-diam. Tidak bisa mengelak lagi, Hodir lalu memerintahkan semua prajuritnya untuk menyerang mereka dan menangkap sang pangeran. Ketika para pemanah hendak melepaskan tembakan, semua tali panahan mereka tiba-tiba terputus karena sudah disabotase oleh Elam sebelumnya. Setelah itu, Daryun dan yang lainnya kemudian mulai menghabisi satu persatu prajurit yang ada di tempat itu. Walau sudah terpojok, tapi Hodir menolak untuk menyerah dan bahkan hendak menyerang Pangeran Arslan. Tak ada pilihan lagi, Daryun kemudian langsung membunuhnya di saat itu juga. Melihat tuan mereka sudah dibunuh, para prajurit yang tersisa kemudian segera menjatuhkan senjata mereka masing-masing. Sebelum meninggalkan tempat itu, Pangeran Arslan melepaskan para budak dan memberitahukan bahwa mereka kini sudah bebas. Alih-alih berterima kasih, para budak itu malah hendak menyerangnya di saat mengetahui kalau tuan mereka sudah tewas dibunuh. Tanpa berlama-lama lagi, Daryun lalu segera membawa Pangeran Arslan untuk pergi dari tempat itu. Pangeran Arslan pun tidak memahami kenapa para budak itu marah padanya. Narsus lalu menjelaskan kalau para budak pasti menganggap Hodir sebagai majikan yang baik. Dan Narsus sendiri sebenarnya sudah tahu kalau hal seperti itu akan terjadi, karena ia sudah mengalaminya sendiri. Pada 5 tahun yang lalu, Narsus membebaskan semua budak yang ada di Deilam sebelum berangkat menuju ibu kota Ekbatana. Tapi saat dirinya kembali beberapa hari kemudian, para budak yang tadinya ia bebaskan sudah kembali ada di sana. Bagi mereka, menjadi budak dari majikan yang dermawan adalah jalan hidup yang termudah. Narsus lalu meminta Pangeran Arslan untuk tidak goyah pada pendiriannya karena apa yang baru saja ia katakan. Sebab apa yang sudah dilakukan oleh Pangeran Arslan adalah jalan kebenaran, walaupun mewujudkannya akan mendapat rintangan dan membutuhkan perjuangan yang lebih keras. Sementara di lain sisi, Bodin terus meminta Raja Inokentis untuk mengorbankan ribuan orang-orang Pars kepada dewa mereka. Hal itu pun langsung ditentang oleh Guiscard.
dan berkata bahwa itu akan memancing terjadinya pemberontakan orang-orang Pars yang tentunya akan sulit untuk mereka atasi. Guiscard juga menegaskan bahwa kemenangan yang mereka dapatkan tidak ada sangkut pautnya dengan dewa yang disembah oleh Bodin. Mereka bahkan tidak membutuhkan campur tangan Imam Agung seperti Bodin. Ia lalu memperingatkan Bodin untuk tidak bertindak melewati batas kewenangannya. Tapi Bodin sama sekali tidak menghiraukan peringatan tersebut. Pada bulan Desember tahun 320, Bodin membawa para ksatria suci memasuki kota Ekbatana untuk memperkuat pengaruhnya. Di lain sisi, tampak Sam yang ternyata masih hidup dan terus bertanya-tanya kenapa ia dibiarkan hidup. Sesaat kemudian, si pria bertopeng mendatanginya, lalu meminta Sam untuk tunduk dan memberikan hormat padanya, seraya membuka topengnya untuk memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan betapa kagetnya Sam di saat menyadari bahwa pria yang ada di hadapannya adalah Hilmes, putra Raja Osros yang dikira sudah tewas karena kebakaran pada 16 tahun yang lalu. Hilmes sendiri masih dipenuhi rasa dendam dan amarah atas apa yang terjadi pada sang ayah dan juga dirinya. Ia sangat yakin kalau sang paman Andragoraslah yang telah membunuh sang ayah dan juga yang telah mencoba membunuh dirinya. Karena itulah ia ingin membunuh sepupunya Pangeran Arslan untuk merebut tahta Pars yang sudah seharusnya menjadi miliknya. Tak lama kemudian, anak Karlan yang bernama Sandes datang menghadap padanya, lalu berkata bahwa dirinya siap menggantikan sang ayah untuk melayani Hilmes. Di samping itu, ia juga bersumpah akan membunuh Arslan dan Darion yang telah membunuh ayahnya. Melihat tekad dan semangatnya, Hilmes pun mengizinkannya untuk membalaskan dendam pada mereka. Beberapa hari kemudian, rombongan Pangeran Arslan bergerak menuju Benteng Peshawar untuk mencari bantuan. Benteng Peshawar adalah tempat kekuatan terbesar Pars yang masih tersisa. Akan tetapi, pergerakan mereka berhasil diketahui oleh para prajurit Lusitania. Darion lantas meminta Pangeran Arslan dan yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan, sementara dirinya dan Faranghis yang akan menahan para prajurit Lusitania tersebut. Satu persatu para prajurit itu pun berhasil dikalahkan. Mereka juga sangat ketakutan dan memilih untuk kabur di saat melihat sosok Darion. Pada waktu yang bersamaan, Sandes tiba di tempat itu yang kemudian sangat mengejutkan Darion. Sandes kemudian langsung menyerang mereka berdua secara membabi buta, sampai-sampai membuat Darion cukup kaget dengan kekuatan yang dimilikinya. Walau demikian, kerjasama Darion dan Faranghis dapat dengan mudah menjatuhkannya. Melihat Sandes yang sudah tidak berdaya, Darion pun hanya memberikan serangan peringatan sebelum mereka pergi dari tempat itu. Saat ditanya kenapa ia tidak membunuh Sandes, Darion mengaku kalau dirinya tak ingin membunuh lawan yang tidak berkuda. Sementara di lain sisi, para prajurit Lusitania lainnya tak hentinya mengejar Pangeran Arslan. Dan sialnya, Elam harus terjatuh dari kudanya demi melindungi Pangeran Arslan dari serangan prajurit Lusitania. Walau Elam sudah meminta Pangeran Arslan untuk tidak menghiraukannya, tapi Pangeran Arslan tak peduli dan memutuskan untuk kembali menyelamatkannya. Namun keputusannya malah membuat mereka terpojok dan dikepung oleh para prajurit Lusitania. Melihat itu, Gif pun langsung melemparkan semua koin emas miliknya untuk mengalihkan perhatian para prajurit tersebut, yang kemudian memberi mereka kesempatan untuk kabur dari tempat itu. Setelah kejadian itu, Elam pun langsung meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya hingga membahayakan sang pangeran. Pangeran Arslan pun langsung membalas, sebagai teman, sudah seharusnya mereka saling membantu satu sama lain. Tidak hanya itu, Pangeran Arslan juga meminta maaf pada Gif yang harus kehilangan semua hartanya, dan berjanji kalau ia pasti akan menggantinya. Gif pun tidak terlalu menghiraukan hal itu. Kini pandangannya terhadap Pangeran Arslan sudah berubah. Selama ini ia berpikir kalau para bangsawan hanya memikirkan diri mereka sendiri. Tapi pemikiran itu berubah setelah melihat tindakan Pangeran Arslan di saat menyelamatkan Elam sebelumnya. Ia pun sudah tak sabar lagi untuk menantikan kerajaan yang akan dibangun dan dipimpin oleh Pangeran Arslan nantinya. Sementara itu, Narsus terpaksa harus terpisah dari yang lainnya akibat serangan para prajurit Lusitania sebelumnya. Di lain sisi, Hilmes bersama prajuritnya yang sedang mencari Pangeran Arslan tiba-tiba dihadang oleh orang-orang dari klan Zod. Pemimpin klan itu yang bernama Haltas lalu meminta Hilmes untuk membayar upeti karena telah memasuki wilayah mereka.
Tanpa banyak bicara, Hilmes pun langsung membunuh pria itu di hadapan para anak buahnya. Atas hal itu, pertempuran pun tak bisa lagi terhindarkan. Tapi pada akhirnya, Hilmes dan prajuritnya berhasil menghabisi mereka semua. Dan kini hanya menyisakan putri dari sang pemimpin klan tersebut yang bernama Alfrid. Dengan penuh rasa amarah, gadis itu lalu coba menyerang Hilmes dengan seluruh kekuatannya. Namun, ia sama sekali bukanlah tandingan bagi Hilmes. Di saat Hilmes hendak menghabisinya, Narsus yang dari awal sudah menyaksikan mereka, tiba-tiba datang untuk menyelamatkan gadis itu. Narsus dan Hilmes pun saling beradu pedang untuk yang kedua kalinya. Secara kebetulan, bebatuan yang ada di atas tebing mulai berjatuhan menimpa para prajurit Hilmes. Narsus dan Alfrid lalu menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari mereka. Dan ternyata, longsor bebatuan sebelumnya bukanlah suatu hal yang kebetulan, tapi sudah direncanakan oleh Narsus sebelumnya. Gadis itu pun sangat berterima kasih pada Narsus karena sudah menyelamatkan dirinya. Kendati demikian, ia tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam atas kematian ayah dan teman-temannya. Tak punya tempat lagi untuk kembali, Alfrid kemudian memutuskan untuk ikut bersama dengan Narsus. 1 bulan setelah runtuhnya kerajaan Pars, Lusitania kini memiliki 3 poros kekuatan yang sama kuatnya. Pertama, yaitu pasukan ksatria suci yang berada di bawah perintah Imam Agung Bodin. Yang kedua adalah Guiscard yang memiliki dukungan penuh dari para prajurit dan petinggi kerajaan. Dan yang ketiga adalah Raja Inokentis yang perlahan mulai kehilangan kepercayaan para bawahannya. Di tengah ketegangan itu, terjadi sebuah insiden atas dibunuhnya Panglima Ksatria Suci yang bernama Hildigo. Kejadian itu lantas membuat Bodin sangat marah dan menuduh jika Inokentislah yang telah membunuhnya. Sebab Hildigo sendiri sangat menentang pernikahan sang raja dengan Ratu Tahamine. Tapi Guiscard langsung membantah apa yang dituduhkan pada sang kakak dan memberitahukan bahwa Hildigo tewas saat tidur bersama dengan seorang wanita kafir. Sebagai seorang panglima ksatria suci, hal itu adalah suatu perbuatan yang sangat hina, dan mungkin kematiannya adalah ganjaran atas perbuatan yang telah dilakukannya. Mendengar semua itu, lantas membuat Bodin sangat kesal dan juga marah, serta menduga kalau Guiscardlah dalang dari pembunuhan tersebut. Atas perselisihan itu, Bodin bersama pasukannya pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Ekbatana menuju Mariam. Di tempat yang berbeda, Darion dan Farangis yang sedang dalam perjalanan kembali dihadang oleh Sandes yang berhasil mengikuti mereka. Tidak hanya itu, Sandes juga datang bersama dengan penyihir yang diperintahkan oleh Hilmes untuk membantunya. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Dengan penuh rasa dendam, Sandes pun langsung menyerang Darion untuk membalas kematian sang ayah. Darion pun sampai dibuat terjatuh dari kudanya, di saat si penyihir tiba-tiba keluar dari dalam tanah untuk menyerangnya. Ia bahkan harus berjuang sekuat tenaga menahan serangan dari Sandes. Bertepatan dengan itu, si penyihir kembali muncul dan hendak menyerangnya dari belakang. Untungnya, Elam dan Pangeran Arslan datang di waktu yang tepat untuk membantunya. Melihat Pangeran Arslan yang terjatuh dan hendak diserang oleh sang penyihir, amarah Darion seketika membara dan langsung menghabisi semua prajurit musuh di hadapannya, lalu menghujamkan tombaknya pada sang penyihir. Ia juga dapat dengan mudah menjatuhkan Sandes yang hendak menyerang mereka. Menyadari jika dirinya sudah kalah, Sandes pun hendak melarikan diri dari tempat itu. Tapi Farangis langsung menembaknya dengan panah, yang kemudian membuatnya terjatuh ke jurang. Setelah itu, Darion pun langsung meminta maaf karena telah membuat Pangeran Arslan dalam bahaya. Tapi Pangeran Arslan langsung membalas, kalau tak ada salahnya mereka saling bergantian tolong-menolong. Kini mereka semua telah berkumpul kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju benteng Peshawar.